Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang eksponen. Materi eksponen ini adalah materi di KD 3.1 Matematika Peminatan kelas 10. Bilangan eksponen. Eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Kalau contoh langsungnya, misalkan saya punya 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ini artinya adalah perkalian 2 sebanyak 3 kali. Jadi 2 dikali 2 dikali 2. Ini kan ada 3 ya, sebanyak 3 kali. 2 kali 2 4, 4 kali 2 ya 8. Selanjutnya misalkan 3 pangkat 2, berarti perkalian 3 sebanyak 2 kali. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, jika disimpulkan, jadi konsep dasar dari eksponen itu, misalkan punya A pangkat N, berarti perkalian A dikali A dikali A dikali dengan A, dia A-nya sebanyak N kali. Jadi ini adalah konsep dasar dari bilangan eksponen. Selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat eksponen. Akan ada 8 sifat yang akan saya berikan. Yang pertama, sifat yang pertama adalah ketika ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Ketika ada bilangan A pangkat M dikali dengan A pangkat N dengan syarat ini bilangannya harus sama. Ini bisa disederhanakan menjadi A pangkat M ditambah N. Dengan pangkatnya dijumlahkan. Sifat yang kedua, jika ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, ini menjadi A pangkat M dikurangi dengan N. Sifat yang ketiga. Untuk sifat yang ketiga, ketika ada A dikali dengan B dipangkatkan M, ini menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Lanjutkan lagi sifat yang keempat. Sifat yang keempat itu A dibagi dengan B dipangkatkan dengan M. Ini diuraikan. A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Selanjutnya sifat yang kelima. A pangkat M dipangkatkan lagi N. Sederhananya adalah A pangkat M dikali dengan N. Jadi kalau ada A pangkat M dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kalian kalikan. Untuk sifat yang keenam, ketika ada A pangkat 0, dia hasilnya pasti bernilai 1 dengan syarat nilai A-nya itu tidak boleh 0. Lalu sifat yang ketujuh, jika ada A pangkat negatif N. Nah, pangkat ini tidak boleh bernilai negatif, makanya harus kalian rubah dulu ke dalam pangkat positif. Caranya tinggal dirubah menjadi bilangan pecahan. Jadi 1 per A pangkat N. Jadi ketika bilangan seperti ini A pangkat min N, kalau sudah dirubah menjadi bilangan pecahan, jadi 1 per A pangkat N. Jadi nilai N-nya dia bernilai positif. Sekarang sifat yang ke-8. Jika ada 1 per A pangkat min N. Ingat, pangkat itu tidak boleh bernilai negatif. Berarti kalian rubah si pangkat negatif ini harus jadi positif. Kalau yang tadi dijadikan pecahan jadi ke bawah, sekarang kebalikannya. Jadi A pangkat N. Dengan syarat tadi nilai A itu tidak boleh 0. Dan ini juga nilai A-nya tidak boleh bernilai 0. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal untuk eksponen.
sifat-sifat eksponen yang pertama. Misalkan saya di sini punya X pangkat 4 dikali dengan X pangkat 7. Kalian ingat sifat yang pertama tadi, ketika ada bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat, pangkatnya kalian tinggal jumlahkan. Ini berarti X 4 karena perkalian, berarti pangkatnya tinggal jumlahkan 4 ditambah 7. Berarti di sini hasilnya X pangkat 4 tambah 7 11. Oke, itu untuk contoh soal yang pertama. Sekarang contoh soal yang kedua. Saya tuliskan ada A pangkat 4 dengan B pangkat min 3 dibagi dengan A pangkat min 1 dan B pangkat 2. Nah, ini sifat yang kedua, ketika ada bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan berpangkat, berarti pangkatnya kalian kurangkan. Tapi dengan syarat harus yang bilangannya sama. Sekarang kita kerjakan dulu yang A. Ada A pangkat 4, pasangannya kan yang ini. Berarti karena pembagian berarti dikurangi dengan negatif 1. Bilangan negatif ini milik pangkatnya. Pengurangan di sini adalah rumusnya. Oke, selanjutnya sekarang yang B. B ini pangkatnya negatif 3 karena pembagian dikurangi dengan 2. Berarti di sini kalian lanjutkan lagi. A-nya kalian tuliskan lagi 4. A pangkat 4. Kalian ingat ketika negatif ketemu dengan negatif berarti dia bernilai positif. Di sini 1. Oke, saya ingatkan lagi deh. Kalau kalian menemukan bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, ini hasilnya pasti positif. Ketika ada bilangan positif dikalikan dengan yang negatif, dia bernilai negatif. Ketika ada bilangan negatif ketemu positif, dia jadi negatif. Kalau ada negatif dengan negatif, dia menjadi positif. Kalian ingat lagi materi ini ya. Oke, lanjutkan. Saya ulangi yang ini ya. A di sini kalian tuliskan kembali karena kita sedang mengerjakan untuk yang A-nya dulu. Negatif ketemu dengan negatif. Ingat ya, pengurangan di sini karena dia pembagian makanya dikurang. Negatif 1 yang ini adalah pangkat untuk A-1. Berarti 4 negatif ketemu negatif dia jadi positif, tulis 1. Sekarang yang B. Karena ini tidak ada perkalian tanda, kalian tuliskan lagi. Negatif 3, negatif 2. Kerjakan. A pangkat 4 ditambah 1 jadi 5. Untuk yang B, negatif 3, negatif 2. Ini artinya kalian punya hutang 3, kalian ngehutang lagi 2. Berarti hutang kalian adalah 5. Jadi hasilnya jadi untuk yang B itu B pangkat negatif 5. Kalian ingat, pangkat itu tidak boleh bernilai negatif. Kalian rubah. Di sini ada bilangan negatif, berarti rubah harus jadi positif. A pangkat 5. Kalian ingat lagi sifat yang ketujuh tadi. Ketika ada A pangkat min N, kalian rubah jadi 1 per A pangkat N. Berarti ini rubah jadi 1 per B pangkat 5. Kalian kerjakan ini kali ini. A pangkat 5 kali 1 jadi A pangkat 5. Ininya B pangkat 5. Selesai. Contoh soal selanjutnya, contoh soal yang ketiga ya. Oke, misalkan di sini saya punya 4A pangkat negatif 2. Ingat ya, di sini saya memakai kurung. Ini artinya negatif 2 ini milik si 4 dan si A. Nah, kalau punya seperti ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan, pokoknya kalau ada pangkat negatif, yang pertama kalian lakukan buat ini menjadi pangkat positif. Kalian ingat lagi,
ada A pangkat min N, berarti dirubah jadi 1 per A pangkat N. Ini juga sama, berarti jadi 1 per 4A pakai kurung, karena sana pakai kurung, pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian ingat sifat ketika ada A, B pangkat 2. Ini artinya A pangkat 2 dikali B pangkat 2. Ini juga sama, berarti 1 per 4 pangkat 2 dikali A pangkat 2. Karena ini pakai kurung, ini artinya si 2 ini milik semuanya. Jadi 1 per 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu artinya perkalian 4 sebanyak 2 kali. Berarti 16 A pangkat 2 dia tetap A pangkat 2. Jadi hasilnya 1 per 16 A pangkat 2. Oke, selanjutnya contoh soal yang keempat. Sekarang kita coba bilangan yang sama. 4 dikali A pangkat min 2. Bedanya, coba kalian perhatikan, untuk soal yang nomor 3 dan nomor 4 bilangannya dia sama, 4A dan negatif dan pangkat negatif 2. Bedanya adalah kalau yang atas ini memakai kurung, kalau yang bawah tidak ada tanda kurungnya. Kalau yang ini artinya negatif 2 milik semuanya. Kalau yang ini negatif 2 hanya milik si A saja. Berarti ini jika diuraikan sama dengan 4 dikali A pangkat min 2. Jadi yang punya min 2 itu hanya A-nya saja. Berarti yang kalian rubah cuma yang ini aja kan. Jadi 4 dikali, rubah jadi positif, 1 per A pangkat 2. Karena 4 ini adalah sebuah bilangan bulat, berarti kalikannya ke atas. 4 kali 1 dapat 4 A pangkat 2. Jadi 4 per A pangkat 2. Selanjutnya contoh soal yang kelima. Di sini saya punya 5 per Y pangkat min 8. Ingat ya, negatif 8. Kalian ingat pangkat itu tidak boleh bernilai negatif. Berarti harus kalian rubah pangkat negatif ini jadi positif. Nah, berarti ingat ya sifat yang tadi. Kalau ada 1 per Y pangkat, kalau ada 1 per A pangkat min N, jika dirubah ini kan jadi A pangkat N. Ini juga sama, ada 5 per Y pangkat negatif 8, berarti tinggal 5 dikali Y pangkat 8, tinggal dinaikkan Y-nya dari negatif dia menjadi positif. Nah, tuliskan 5 dikali Y berarti 5Y pangkat 8. Tuh.